Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Garama Akira sebagai moderator, Andini Oktridinata, dan Muhammad Dapal Lutfiansyah. Materi yang akan kami bahas yaitu kinerja dan dinamika lembaga legislatif MPR dan DPR pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru, serta kinerja DPD RI yang baru ada di era reformasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai presentasinya. Slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Andini. Pada Saudari Andini, tempat dan waktu dipersilahkan. Kinerja dan dinamika MPR. 1. Pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai 1965 dan Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1999. Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pra-amandemen menyebutkan, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dengan bantuan sebuah komite nasional. Sejak diterbitkan Maklud Wakil Presiden nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu, mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP disejarahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dengan demikian, pada awal bermulanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pra-amandemen, dimulai lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959. Lembaga tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang diserahkan tugas membuat undang-undang dasar. Namun, konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan undang-undang dasar ternyata menemukan jalan buntu. Di tengah perdebatan tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959, pemerintah menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota konstituante. Dalam suasana yang tidak menguntungkan ini, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang berisikan 1. Pembubaran konstituante, 2.
berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden menetapkan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai berikut. Yang pertama, MPRS terdiri atas anggota DPR gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Yang kedua, anggota MPR ditetapkan oleh Presiden. Yang ketiga, yang dimaksud dengan daerah golongan-golongan ialah daerah swatantra tingkat 1 dan golongan karya. Yang keempat, anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasai oleh Presiden. Yang kelima, MPRS mempunyai seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 199 tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 orang anggota DPR GR, 241 utusan anggota karya, dan 118 utusan daerah. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa G30S dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur PKI yang dituduh sebagai dalang dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum terbentuk. Yang kedua, pada masa reformasi atau pasca Orba. Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara, terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kedaulatan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal. Pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu, dalam perkembangan sejarahnya, MPR dan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar, mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.
Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dapah. Pada Saudara Dapah, tempat dan waktu dipersilakan. B. Kinerja dan dinamika DPR. 1. Pada masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga legislatif Indonesia bukanlah lembaga yang mandiri, melainkan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda demi kepentingan mereka sendiri. Setelah Indonesia menyatukan kemerdekaannya, lembaga legislatif masih bersifat sementara, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selama kurun waktu 1945 sampai 1955, wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan cermin keterwakilan yang tidak sesungguhnya. Hal ini dikarenakan para anggota DPR dipilih berdasarkan komposisi kekuatan partai politik yang dinegosiasikan. Namun DPR hasil pemilu 1955 pun tidaklah berhasil menghasilkan sebuah lembaga perwakilan yang diinginkan oleh masyarakat. Berbagai kepentingan politik yang kental selalu menghiasi kinerja DPR sehingga kerap kali berbagai kebijakan mengalami kebuntuan. Akibatnya di tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah membekukan konstituante. Sejak saat itulah, masa pemerintahan demokrasi terpimpin dimulai. Lembaga legislatif tidak lagi memiliki kemandirian, melainkan memiliki ketergantungan yang kental terhadap eksekutif. Pemilihan anggota DPR GR pun tergantung dari keinginan dan kemauan presiden. Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, situasi politik yang panas juga mempengaruhi situasi di dalam lembaga legislatif. Namun sejak saat itu, kinerja DPR GR mengalami perubahan, manakala ada keberanian dari lembaga legislatif untuk kritis terhadap kinerja eksekutif. 2. Pada masa Orde Baru. Pada masa ini, lembaga legislatif mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan lembaga legislatif yang didominasi oleh kekuatan politik yang mendukung pemerintah tidak memiliki daya kritis terhadap lembaga eksekutif. Namun sejak reformasi tahun 1998, kehidupan politik yang jauh lebih terbuka dengan sistem pemerintahan yang juga lebih aspiratif. Lembaga legislatif mengalami banyak perubahan baik secara kelembagaan ataupun fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Sementara itu, bila melihat perkembangan politik lokal yang semakin dinamis belakangan ini, lembaga legislatif pun juga mengalami hal yang sama. Pada era pemerintahan Orde Baru, lembaga legislatif di tingkat lokal mengalami hal yang sama dengan yang berada di tingkat pusat. Namun perkembangan positif terjadi setelah reformasi, manakala kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi lebih berarti. Bahkan belakangan ini dengan masuknya era pemilihan secara langsung, DPRD pun dituntut untuk jauh lebih terbuka dan transparan menyangkut pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Tiga, pada masa di era reformasi, banyaknya skandal korupsi, penyuapan, dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan Ketua MPR RI 1999 sampai 2004, Amin Rais, DPR masih menyisakan pekerjaan yang yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah yang tidak dikritis oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat. DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan. Namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal ini yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang bolos dalam sidang paripurna.
atau sekedar menitip absen, sehingga seolah-olah hadir. Namun kenyataannya tidak. Dalam konsep trias politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif, fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keputusan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kinerja DPD RI di era reformasi. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia merupakan institusi yang lahir di era reformasi. DPD RI merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang biasa disebut MPR, memiliki tugas utama membawa aspirasi rakyat di daerah. Berangkat dari hal itu, akhirnya dibentuk DPD sebagai perwakilan rakyat di daerah legislatif. DPD dibentuk demi mengakomodasi kepentingan daerah. Pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Yang kedua, DPD merupakan mengubah sistem Indonesia dari unikameral menjadi sistem bikameral. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, pembahasan yang bersifat akademis dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain, khususnya di negara yang menganut paham demokrasi. Yang ketiga, banyak tantangan yang dihadapi pada awal pembentukan. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, hingga persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan tersebut timbul dikarenakan tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Yang keempat, visi dan misi DPD Republik Indonesia. Visi lain DPD adalah meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan, baik yang menyangkut tampilan perorangan anggota DPD RI maupun pelaksanaan fungsi kesekretariatan jenderal, termasuk tunjangan fungsional atau keahlian. Adapun misi yang harus dilaksanakan DPD RI adalah memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 1945, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang. Kinerja DPD di bidang legislasi dan prolegnas juga mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah RUU yang dihasilkan PPUU maupun komite yang ada di DPD RI. Dari 160 RUU yang masuk dalam prolegnas 2015 sampai dengan 2019, sebanyak 52 RUU atau 32% substansi dan materinya sesuai dengan usul DPR RI. Sementara khususnya dari 37 RUU yang masuk prolegnas 2015, sebanyak 12 RUU atau 32% substansi dan materinya sesuai dengan usul DPD RI. Bahkan dua di antara RUU yang termasuk prolegnas prioritas di tahun 2015, yaitu RUU Wawasan Nusantara dan RUU tentang perkoperasian, sepenuhnya merupakan RUU inisiatif DPD. Namun, semua capaian dan kinerja yang dihasilkan tersebut tidak boleh membuat Dewan Perwakilan Daerah merasa berpuas diri, tapi
harus tetap bersyukur bahwa segala upaya yang diperjuangkan itu tujuannya untuk peningkatan kewenangan dan peran DPD demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Telah mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa, lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tak kecuali dari kalangan media massa. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.